الله مخلصا له الدين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus para sesepuh, para asatidz, para ulama yang saya hormati. Ini adalah kali pertama saya bisa hadir di masjid yang mulia ini, dan terima kasih atas undangannya, terutama Pak Helmi Kahfi, sahabat saya. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Allah berikan kita pada pagi yang cerah ini nikmat sehat dan afiat. Sehat itu mengacu kepada fisik, afiat itu mengacu kepada aspek batin, aspek spiritual. Betapa banyak orang-orang yang Allah dianugerahkan nikmat sehat secara fisik, tetapi dicabut oleh Allah nikmat batinnya. Salah satu di antara ciri-ciri yang dicabut oleh Allah nikmat batinnya adalah ketika pagi-pagi dia berkeluh kesah. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada dikatakan, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang pagi-pagi hari dia sudah mengeluhkan, berkeluh kesah tentang sulitnya kehidupan, maka seolah-olah dia sudah mengeluhkan Tuhannya. A'udzubillah min dzalik. Kepo dengan kehidupan orang lain. Terlalu fokus kepada kehidupan orang lain sementara dia lupa dengan kehidupan diri sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang pagi-pagi kita bangun, kita buka WA, yang ada adalah ghibah, gunjingan, kata-kata yang tak pantas dan sebagainya. Bagaimana mungkin bisa kita menghadapi siang dengan nyaman kalau pagi-pagi sudah seperti itu? Bapak dan Ibu sekalian, apakah kesenangan yang dimiliki oleh orang lain itu mengurangi kesenangan kita? Tidak. Rumah tetangga kita yang mungkin boleh jadi bertingkat, bertambah, apakah mengurangi tingkatan rumah kita? Tidak juga. Luasnya rumah orang pun tidak mengurangi luasnya kita. Jabatan orang lain yang boleh jadi terus naik, bertambah, apakah mengurangi jabatan kita? Rezeki yang oleh Allah diberikan kepada orang lain sedikit pun tidak mengurangi rezeki kita. Kesehatan yang dimiliki oleh orang lain sedikit pun tidak mengurangi kesehatan kita. Lantas untuk apa kita kepo? Dalam salah satu hadis qudsi ada disebutkan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Idza radita bima qasamtu laka arahtu laka badanaka wa qalbak. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku ciptakan engkau untuk beribadah, karena itu jangan main-main, jangan bercanda dalam ibadah. Wa qasamtu laka rizquka, dan aku sudah bagikan rezekiku untuk kalian semuanya, masing-masing ada peruntukannya. Idza radita, jika engkau ridha dengan apa yang sudah aku tetapkan, arahtu laka qalbaka wa badanaka, dan aku akan buat tenang. Arahtu dari kata roha, rehat. Qalbaka, aku akan buat tenang jiwamu, dan juga aku akan buat tenang badanmu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita hadapi pagi ini dengan tentu saja kita bersyukur kepada Allah, karena mungkin Islam adalah satu-satunya agama yang menekankan kita untuk optimis memandang hidup pada pagi hari. Bukankah kita diajarkan sejak kecil doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sangat aneh sekali kalau pagi-pagi kita sudah mengeluh, sudah menyalah-nyalahkan, sudah macam-macam. Hanya karena token hidup, lantas kemudian kita ngomel. Hanya karena boleh jadi gas sudah habis, kita ngomel.
Bapak dan Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli bijak berkata, jika hari ini Anda ingin berkata-kata tidak baik, tidakkah Anda teringat tentang mereka-mereka yang tidak bisa berbicara? Jika Anda hari ini mengeluhkan tentang gaji yang Anda terima, kecil mungkin, tidakkah Anda terfikir tentang mereka-mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali? Jika Anda hari ini mengeluhkan tentang sempitnya rumah Anda, tidakkah terfikir tentang mereka-mereka yang rumahnya terbakar, rumah yang tergusur, rumahnya yang kena bom dan sebagainya? Jika hari ini kita mengeluhkan beratnya pekerjaan kita, tidakkah kita memikirkan tentang mereka-mereka yang tak punya pekerjaan, mereka yang di PHK? Jika hari ini kita mengeluhkan tentang jauhnya jarak perjalanan kita dengan mobil, tidakkah kita terpikir tentang mereka-mereka yang menempuh perjalanan yang sama dengan sepeda motor, hujan kehujanan, panas kepanasan? Jika hari ini kita mengeluhkan tentang anak-anak kita, tidakkah kita berpikir tentang mereka-mereka yang sudah menjalani usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak juga dikaruniai oleh Allah anak? Bapak-bapak sekalian, jika bapak-bapak mengeluhkan istri-istri bapak, tidakkah bapak-bapak terpikir tentang mereka-mereka yang sampai sekarang mungkin boleh jadi ada yang belum punya pasangan hidup? Jika hari ini Anda mengeluhkan tentang sakit yang Anda derita, tidakkah terpikir tentang mereka yang terbaring, mereka yang harus cuci darah, mereka yang harus diopname? Jika hari ini Anda mengeluhkan tentang negara kita yang konon katanya sedang tidak baik-baik saja, tidakkah kita terpikir tentang Gaza, tentang Rohingya, tentang negara-negara di mana disibukkan dengan perang? Like or dislike, suka atau tidak suka, Indonesia is our country, begitu kata orang. Suka atau tidak suka, Indonesia adalah bangsa kita. Jika hari ini kita mengeluhkan tentang sempitnya kehidupan kita, maka tarik nafas dalam-dalam, Bapak dan Ibu sekalian, ucapkan Alhamdulillah. Ternyata kita jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, dan ternyata masih banyak orang-orang yang jauh lebih susah dari kita, jauh lebih merana hidupnya daripada kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kata syukur itu Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasyakur, wa qalilun min ibadiyasyakur. Betapa sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Diksi yang Allah gunakan adalah syakur, bukan syukur. Ternyata kata syakur itu adalah orang yang tetap bersyukur meskipun dia dalam keadaan susah. Saya pernah menyaksikan di salah satu stasiun televisi ketika terjadi gempa di Cianjur. Seorang bapak-bapak diwawancara of TV One kalau tidak salah. Dia diwawancara di depan rumahnya yang nyaris nggak berbentuk lagi. Sudah roboh semuanya. Dimintalah pendapat oleh wartawan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak? Apa yang Bapak harapkan setelah mendapat musibah ini? Bagaimana kronologi dan sebagainya? Ya, Bapak itu dengan polos dia berkata, Alhamdulillah, Masya Allah, rumah saya hancur berantakan, Alhamdulillah, nyawa saya masih selamat. Apalah artinya rumah, barang-barang bisa dicari, bisa diganti insya Allah. Dia masih bersyukur dalam kondisi yang rumah nggak ada lagi. Bapak dan Ibu sekalian, masih tetap bersyukur. Nah, orang-orang seperti begini sedikit. Orang-orang yang seperti begini jarang kita temukan. Dia tetap bersyukur meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Allah mengatakan dalam doa disebutkan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, jika Allah cinta kepada hamba maka akan diujinya hamba tersebut. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jadi ujian itu ada kalanya dia sebagai bukti dari cinta seorang hamba Allah kepada hamba. Bapak dan Ibu sekalian, sakit itu apakah konon katanya sakit bisa menggugurkan dosa gitu ya? Menurut saya tidak.
Sakit itu tidak bisa menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa itu bukan sakitnya, tapi sikap menghadapi sakit. Karena banyak orang yang sakit justru berkeluh kesah, menyalah-nyalahkan keadaan, tidak menerima dan sebagainya. Bagaimana itu bisa menggugurkan dosa? Karena itu kalau di keluarga kita, kerabat kita, saudara kita ada yang sakit, didampingi dia, terutama orang tua agar ikhlas, ridho dengan sakit yang tidak, sehingga dia menjalani sakit itu dengan penuh ikhlas. Nah, itulah kemudian yang menjadi penggugur dosa. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini temanya Bapak belum tahu nih. Saya di stiker ya, di banner itu ada tertulis dai pedalaman ya, Pak Hilmi ya, dai pedalaman. Bapak dan Ibu sekalian, betul saya adalah dai di pedalaman suku Dayak Kalimantan. Saya keluar masuk hutan selama bertahun-tahun. Mungkin saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu sekalian betapa nun ada di sana orang-orang yang belum mendapat perhatian kita. Saya ingin awali dengan sebuah tayangan Bapak dan Ibu, betapa fakta kondisi di sana yang banyak belum kita ketahui. Mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, suatu kali saya mendapat informasi dari koordinator dakwah saya di sana di pedalaman, ada sebuah masjid yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh, bahkan ditinggalkan oleh warganya pendatang. Akhirnya kami telusurin masuk ke hutan perjalanan. Ini ditemukan sebuah masjid di tengah hutan. Perhatikan, di situ masjid sudah hampir nggak kelihatan karena tertutupin oleh pohon-pohon yang semakin tinggi. Lihat. Pohon ini, masjid ini terbuat dari kayu. Di Kalimantan itu ada kayu yang sangat kuat. Orang katanya kayu besi. Yang kalau kena air dia semakin keras. Tidak bisa digergaji dengan gergaji biasa. Jadi secara fisik pohon ini masih kuat. Tapi bagian-bagian lain sudah hancur keropos. Masjid ini namanya Al-Muhajirin. Disebut demikian karena dulu penghuni dan yang memakmurkan masjid ini adalah kaum muhajirin, kaum pendatang. Dari mana? Dari Jawa. Dan dari mana? Dari Sunda. Saya menemukan di tengah hutan sana ada satu komunitas Sunda. Ini koordinator dakwah saya, ini ibu-ibu, dia seorang mantan biarawati, pernah kuliah di Bandung, belajar di daerah jalan apa itu namanya, yang sekolah orang-orang para biarawati itu, ya betul, dekat jalan Esprap mana ya? Nah, dia kemudian masuk Islam. Bapak dan Ibu sekalian, masjid ini ditinggalkan oleh warga pendatang karena ada konflik dengan, hampir terjadi konflik dengan warga lokal, yaitu suku Dayak. Kita tahu, kalau kita buka-buka YouTube, ada konflik di Sampit, mungkin masih ingat, di mana ratusan, mungkin ribuan orang terbunuh dengan kepalanya yang terputus dan sebagainya. Dan itu memang seperti itu, Pak.
Orang Dayak itu seperti itu. Jadi satu kali saya ketika mengisi pengajian di pedalaman itu datanglah seorang pemuda, beberapa pemuda membawa tiga orang pemuda untuk apa namanya diperkenalkan. Ternyata mereka ingin masuk Islam. Orang sekalian, saya syahadatkan pada saat itu selesai pengajian. Baru kemudian setelah itu kita tempatkan di masjid yang agak besar, di mana di situ ada penginapan. Dan selama itu saya ajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat, dan tanya jawab seputar persoalan-persoalan keagamaan. Terjadilah dialog antara saya dengan dia yang salah satu pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah dalam Islam katanya nggak boleh pakai tato? Saya bilang, iya tidak boleh. Tapi kesankan saya banyak tato. Oh Pak sekalian, itu pemuda tatonya penuh. Ya itu kan Anda sebelum masuk Islam. Jadi Islam tidak melihat apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan selama sebelum menjadi Islam. Tapi ketika sudah Islam, Anda tidak boleh lagi. Oke. Kalau makan anjing dan babi gimana, Ustaz? Katanya haram. Haram dalam Islam, tidak boleh itu makan. Oke. Tapi saya dulu makan babi, makan anjing biasa itu makanan konsumsi kami sehari-hari, Ustaz. Ya itu kan Anda sebelum Islam. Sekarang Anda sudah Islam, Anda sudah dikenakan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tidak boleh lagi makan anjing, tidak boleh lagi makan babi. Pertanyaan berikutnya membuat saya kaget. Kalau makan orang gimana, Ustaz? Makan orang. Pemuda itu. Saya teringat, Anda terlibat kasus sambit ya? Saya bilang, iya, saya salah seorang komandan lapangan katanya. Komandan lapangan. Anda pernah makan? Iya, tapi sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, dalam ritual orang-orang Dayak itu memang kalau membunuh lawan musuh, ada kepercayaan agar tidak diganggu oleh orang katanya arwah. Ya. Orang yang dibunuh itu adalah dengan cara mencicipin atau memakan sedikit satu bagian dari anggota tubuh. Dan begitulah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini hampir terjadi konflik antara masyarakat pendatang Jawa, Sunda dengan masyarakat lokal suku Dayak. Mereka mengalami intimidasi sehingga tidak tenang. Akhirnya mereka pindah, mereka migrasi ke tempat yang lebih aman. Ditinggalkanlah masjid tersebut, padahal masjid tersebut pada masanya ramai dengan berbagai macam kegiatan pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, sore ada pengajian anak-anak dan sebagainya. Dan akhirnya menjadi seperti yang disaksikan tadi. Masjid itu rusak, hancur, bahkan nyaris tidak terlihat karena tertutupin oleh pohon-pohon. Bapak dan Ibu sekalian, di mana pemerintah pada kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian? Tentu saja pemerintah care, peduli dengan kondisi seperti itu. Tapi kadang-kadang di lapangan ya, itu tidak semudah yang kita bisa bayangkan. Ada hukum-hukum, ada aturan-aturan di mana itu hanya berlaku di pelosok-pelosok dan mungkin aturan negara itu tidak berlaku di sana. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya setelah itu kemudian saya kumpulkanlah masyarakat-masyarakat yang bisa dikumpulkan, terutama masyarakat Sunda. Bapak dan Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu gambaran bagaimana keadaan di pedalaman yang banyak konflik-konflik di dalam, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mohon maaf kalau ada suara musiknya, Pak, ya. Saya posisinya di pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Ini orang Dayak. Nah, rumah-rumah mereka itu Bapak dan segala. Tadi terlihat gambar hutan, bukan hutan, itu pegunungan sebetulnya. Pegunungan yang luas sekali. Kita mungkin kalau pernah menyaksikan film-film Indian, masyarakat Indian di Amerika Latin ya, di Argentina, di Bolivia dan sebagainya, ya begitulah.
Jadi orang-orang dayak itu tinggal di setiap pojok-pojok, apa di bukit-bukit, bukit sana, bukit sini dan sebagainya. Di setiap bukit-bukit tersebut, pedalaman-pedalaman tersebut ada ketua sukunya, Pak. Mereka tinggal dalam satu keluarga itu biasanya dihuni kadang-kadang mungkin sampai 20 kakak, ya. 20 kakak mereka ya apa namanya hidup di sana bersama-sama. Nah, rumah-rumahnya seperti ini. Saya setiap kali mau berangkat ke pedalaman itu tentu saja ada tim. Saya ada 4 orang, ada tim dokumentasi, tim peralatan, dan juga tim apa namanya, dan supir. Kadang-kadang saya melewati sungai-sungai yang besar. Bapak mungkin menyaksikan kalau dulu itu ada RCTI Oke yang ibu-ibu di Sampan, ya. Nah, yang seperti itu sungainya memang di sana lebar-lebar. Ini perjalanan Bapak dan Ibu sekalian yang hampir saja merenggut nyawa. Saya beberapa kali mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan, ya, peristiwa-peristiwa yang mengancam nyawa saya. Ini salah satu di antaranya, di mana kendaraan kami hampir terjun bebas ke jurang melewati jembatan. Pernah juga saya dihadang oleh 3 orang suku Dayak, bukan 5 orang suku Dayak. Dihalangin saya di tengah-tengah hutan sana dengan mereka bawa pedang, gitu kan. Bapak dan Ibu sekalian, Gunung Meratus itu gunung yang sampai sekarang menjadi incaran banyak para pengusaha orang-orang berduit. Apa itu? Karena ada batu baranya. Kita mengenal batu bara, ya. Nah, mereka ini di antara suku Dayak itu ada yang menunjukkan kepada saya, Ustaz, coba lihat, bongkar, dikorek-korek tanah, batu bara. Hanya korek sedikit saja, itu batu bara. Di sungai ada batu bara. Ini di selokan kecil itu batu bara semuanya. Jadi kebayang Bapak dan Ibu sekalian bagaimana orang nggak ngiler kalau punya uang itu kan, ya. Makanya banyak orang-orang yang kaya mendadak di sana, Pak. Kenapa? Karena lahannya mengandung batu bara, Bapak. Nah, disinilah kalau pemerintah tidak ikut campur dalam hal regulasi, menjaga dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kerusakan alam. Pada Ibu sekalian. Sehingga mungkin mereka seringkali berkata, Ustaz, kami ini berjalan, tidur, masak, bekerja, apalagi beraktivitas, bahkan buang air pun di atas emas hitam. Mereka tidur, buang air, itu di atas emas hitam. Emas hitam itu adalah batu bara itu sendiri. Bisa kebayang Bapak dan Ibu sekalian. Para Ibu sekalian, satu kali ini apa yang kau tahu? Apa itu namanya? BB, ya. Ada satu masjid di sana yang nanti akan terlihat, Bapak dan Ibu sekalian. Babi itu, anjing itu seperti ayam saja bagi mereka. Jika kami mau masuk itu kampung itu harus berhati-hati. Satu kali saya ingin masuk ke rumah seorang ketua suku di situ, tapi kami melihat di dalamnya ada babi. Di dalam rumah ada babi, ada anjing berkeliaran. Kami mau masuk, akhirnya tertahan di teras sana. Ternyata kepala suku itu paham bahwa kami tidak boleh bersentuhan dengan babi. Akhirnya diusir babi itu. Kami juga nggak berani masuk. Baru kemudian mereka hamparkan tikar, baru kami masuk, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi babi itu sudah hal biasa, berkeliaran seperti itu. Begitu pula anjing dan sebagainya. Pak, ini Bapak menyaksikan di masjid. Masjid itu ada anjingnya, Pak. Kebayang. Karena bagi mereka anjing itu adalah ya seperti kucing. Mereka menganggap biasa kucing berkeliaran seperti itu. Tentu saja mereka tidak paham bahwa dalam Islam itu anjing itu adalah makhluk yang najis, gitu kan. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat, Pak? Mau kita larang? Nah, sekalian, dilematis sekali, gitu, Pak. Yang kita ajar, yang kita hadapi adalah mereka-mereka yang belum mengenal Islam. Kalau berdakwah di Bandung, berdakwah di kota, kita mendakwai orang-orang yang sudah Muslim. Tapi kalau di sana kita mendakwai orang-orang yang
belum mengenal Islam, ateis. Mereka yang percaya kepada leluhur, percaya kepada pohon, kepada arwah dan sebagainya. Memang sebagian ada yang sudah beragama Kristen, tapi ada juga yang beragama Hindu, Bapak dan Ibu sekalian. Ustadz-ustadz Hindu itu sudah masuk ke pedalaman-pedalaman Kalimantan. Ini adalah seorang nenek yang usianya sudah 130 tahun, Pak. 130 tahun. Kami memanggilnya dengan nenek akar. Kenapa disebut demikian? Karena nenek ini dulunya, waktu mudanya dikenal sebagai seorang tabib, seorang dukun, seorang yang berprofesi sebagai apa ya? Ya, yang suka mengobati warga, orang-orang, tapi melalui kearifan lokal, yaitu akar-akaran. Jadi kalau ada yang sakit, dia ke hutan, tanya apa jenis penyakitnya, kemudian diramui dan sebagainya, dan sembuh. Bapak dan Ibu sekalian, nenek akar ini ya berusia 30 tahun. Setelah COVID, saya kembali ke Bandung, saya dapat kabar nenek akar meninggal. Dia ingin masuk Islam, cuman dilarang, dihalang-halangi oleh anak-anaknya. Uniknya Bapak dan Ibu sekalian, di usianya yang 130 tahun itu, dari mana mengukur itu 130 tahun? Itu dilakukan oleh orang-orang sekitar dengan mengukur beberapa anaknya, beberapa cucu, beberapa cicit dan sebagainya, sampailah pada perkiraan nenek ini usianya sekian tahun, sekian ratus tahun. Beliau masih berjalan ke hutan, ke gunung. Seringkali kalau saya masuk ke gunung berpapasan dengan beliau, hanya berbekalkan tongkat. Seusia itu masih kuat berjalan banget. Sementara kita yang sudah usianya 70, 80, kadang-kadang tak mampu lagi berjalan. Ini 130 tahun. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi dia komunikasi sama saya. Dia minta tolong belikan saya senter, nak, katanya. Belikan saya senter, karena saya berjalan malam-malam kadang-kadang nggak melihat jalan, Nah, akhirnya kemudian apa namanya, kita belikan waktu itu senter. Nenek ini meninggal 2 hari sebelum meninggal. Dia menempuh suatu perjalanan masuk ke hutan-hutan, menemui anaknya yang tinggal di salah satu sudut pegunungan, berjalan kaki. Dia menemui anaknya yang juga sudah sepuh sekali, sudah sepuh. Sampai di sana kurang lebih 1 hari atau 2 hari, nenek itu meninggal dunia. Dan sampailah informasi itu ke saya. Bapak dan Ibu sekalian, dia mu'alaf atau bukan? Kalau merujuk kepada Imam Ibnu Katsir, mu'alaf itu bukan saja orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf itu adalah orang yang tergerak hatinya ingin masuk Islam, tapi belum bersyahadat karena macam-macam kendala. Itu satu. Yang kedua adalah mereka yang memang baru masuk Islam. Dan yang ketiga adalah mereka yang suka mengganggu dakwah Islam, mempersulit dakwah Islam. Itu mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Maka diharapkan mereka-mereka yang suka mengganggu, menghalangi dakwah ini dilembutkan hatinya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali pernah juga saya mendapat informasi ada seorang ketua dusun orang Dayak meninggal dunia. Dia sudah masuk Islam, tetapi kemudian diambil alih jasadnya oleh keluarga dan kerabat untuk diprosesi layaknya orang Dayak. Kita tahu orang Dayak tentu saja menguburkan jenazah itu di gunung-gunung. Ya tentu saja tidak dimandikan, tidak dikafani seperti kita. Tapi kemudian saya tidak datang dan tidak berhasil untuk mengambil jasad beliau yang sudah meninggal. Kenapa? Dikelilingi orang baik. Saya nggak berani, Pak. Ini adalah ketua suku. Ketua kami menyebutnya ketua balai suku Dayak. Ini terjadi dialog sama saya sampai 9 kali. Berarti 9 kali saya bertemu ke kampungnya. Kenapa? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dia yang belum terjawab. Bapak dan Ibu sekalian. Salah satunya adalah kata-kata dia yang membuat saya terkaget-kaget. Apa coba dia bilang? Saya sebetulnya meyakini bahwa semua agama itu sama, katanya. Saya sudah datang kepada saya pendeta, sudah datang kepada saya para ustaz,
Cuman belum sampai apa namanya pembicaraan itu sepanjang dengan saya gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya terus bertanya-tanya. Salah satu pernyataannya adalah ketika dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa semua agama itu sama, mau Kristen, Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya, agama kita itu sama, tapi kita menyembah Tuhan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berarti ini faham apa ini kalau di pemikiran Islam? Penyatuan semua agama. Ya, sinkretisme atau apa namanya, Prof? Ini dikaji di Pasca sebetulnya. Bayangkan, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua sebetulnya tak pernah mengenyam pendidikan, tapi berpikir seperti itu. Saya terkaget-kaget. Ini adalah sahabat saya yang mendampingi saya selama dakwah. Dia supir, dia supir meninggal dunia. Padahal berdampingan dengan saya selama berapa tahun itu. Berdampingan waktu COVID. Alhamdulillah saya mungkin kena juga tapi saya selamat. Nah, bapak yang tadi meninggal dunia karena COVID. Kami anggap dia adalah pejuang dakwah. Dan bapak dan ibu sekalian, anak kecil ini bapak dan ibu sekalian adalah dia sebetulnya bukan muslim. Dia bukan muslim. Dia hanya ingin bergaul, berinteraksi, bersahabat dengan teman-temannya yang muslim. Bapak dan ibu sekalian, pertanyaannya kemudian bapak dan ibu sekalian, andai kata ada anak-anak seperti ini yang ingin masuk Islam, termasuk juga saya menemukan ada orang tua yang ikut-ikut pengajian diam-diam, dia pengen tahu bagaimana Islam itu dan sebagainya. Kemudian mereka ingin masuk Islam, tapi tidak ada yang mensyahadatkan, tidak ada yang membimbing. Kemudian mati dalam keadaan belum bersyahadat. Pertanyaannya, itu dosa siapa? Itu kesalahan siapa? Kesalahan ustadz kah? Kesalahan dai? Kesalahan kita semua, Pak. Itu tanggung jawab kita semua. Mereka meninggal dalam keadaan belum bersyahadat, itu tanggung jawab kita. Tidak bisa itu semuanya dilimpahkan kepada ustaz. Para ibu sekalian. Ini proses syahadat. Para ibu sekalian, nanti akan saya tanyakan, mengajarkan mereka berwudu, bersolat dan sebagainya. Alhamdulillah, UAS mengunjungi kami. Ini yang salah satu yang membuat saya sangat takzim kepada UAS. Beliau bukan saja dai di kota-kota, tapi juga tidak sungkan-sungkan untuk masuk ke pedalaman dan menemui kami di tengah hutan sana. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu gambaran sekilas ya, hanya sebagian kecil yang bisa saya tayangkan. Tujuan dari berdakwah di pedalaman itu bukan saja mensyahadatkan, bukan saja mengislamkan. Sehingga orang-orang menyatakan, oh ini islamisasi dan sebagainya, maka kristenisasi juga harus. Bapak dan Ibu sekalian, kami itu berkompetisi, berfastabiqul khairat, bukan saja dengan kelompok-kelompok Kristen tadi saya katakan, tetapi juga dengan kelompok-kelompok para dalam tanda petik ulama-ulama, dai-dai dari komunitas Hindu. Jadi di sana juga Hinduisasi sudah lazim terjadi. Ya. Nah kita ya sama-sama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, selama kurang lebih beberapa tahun saya ke sana tuh, saya tidak pernah diganggu oleh orang-orang Kristen, nggak diganggu oleh orang Hindu, tidak diganggu juga oleh orang-orang Dayak. Orang-orang Dayak paling karena ketidaktahuan. Tantangan terberat saya di sana adalah Muslim, sesama Muslim. Yang menghambat dakwah itu adalah sesama Muslim. Berapa yang sudah kami syahadatkan? Hampir mendekati 100, Bapak. Yang dikompilasi sebagian saja.
Bapak sekalian, itu yang tadi bersyahadat adalah anak-anak usia SD. Dari mana dia masuk Islam, mengenal Islam? Dari teman-temannya. Pergaulan dengan teman-teman sesama Muslim itu kemudian membuat dia tertarik kepada Islam. Dia ikut olahraga yang olahraga bela diri ya, diadakan oleh komunitas Muslim, kemudian oleh pelatihnya. Setiap habis selesai harus bersih-bersih, kemudian berwudu, kemudian masuk masjid dan sholat. Nah itu yang disaksikannya setiap hari, sehingga kemudian dia ngeliatin dari emperan gitu, emperan sana tuh, teman-teman saya kok bersih, mandi, dan kemudian sholat pakai baju rapi. Itu kemudian membuat dia menyampaikan niatnya kepada ibu bapaknya, saya mau masuk Islam mah. Ibu bapaknya enggak marah, silahkan saja masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dan bersyahadat. Jadi bapak dan ibu sekalian, ayat yang disebut dengan dakwah bil hal. Ada kalanya perilaku Muslim itu menjadi cerminan dan menarik simpati orang-orang Islam. Dan ini banyak terjadi di lapangan. Ini kakek-kakek usianya sudah 80 tahun, dia datang ke masjid diantar pakai becak, pakai tongkat, kemudian dia mencari-cari mana pengurus masjid, mana ustadz, saya mau masuk Islam. Akhirnya pengurus memanggil saya dan akhirnya saya tanya-tanya apa yang membuat dia masuk Islam. Terjadi dialog di situ. Saya bermimpi dalam beberapa minggu ini. Apa mimpi bapak? Saya bertemu dengan dia, menyebutnya Muhammad. Muhammad selalu berkata kepada saya setiap mimpi saya, kenapa kamu belum Islam? Minggu pertama saya abaikan, tapi kemudian malam berikutnya datang lagi Muhammad berkata, kapan mau masuk Islam? Terus seperti itu, membuat saya kemudian tidak tenang. Kayaknya saya harus masuk Islam katanya. Maka itu kemudian mendorong saya untuk datang ke masjid dan tolong syahadatkan saya. Itu terjadi pada bulan Maulid Nabi. 1 minggu setelah saya syahadatkan, baru kemudian beliau kembali ke rumahnya. Dan saya mendapat informasi dari tim bahwa kakek yang baru disyahadatkan sakit. Setelah itu kemudian saya minta agar coba kalau bisa dibawa ke rumah sakit, kurang lebih kemudian jarak antara syahadat sampai dia kemudian meninggal dunia itu 1 bulan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dibawa jasadnya itu ke gunung dan ingin diprosesi seperti orang-orang Dayak pada umumnya. Di situ ada dupa, ada macam-macam dan sebagainya. Akhirnya saya buru-buru datang dengan 2 mobil untuk menjemput jenazah tersebut dan saya sampaikan kepada istri dan keluarganya bahwa kakek ini sudah masuk Islam. Saya mensyahadatkan, izinkan kami untuk mengurus jenazahnya sebagaimana seorang Muslim diperlakukan dan dimandikan, disolatkan dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata keluarganya mengizinkan, akhirnya kami bawa jasad tersebut dan kami salatkan. Meninggalnya pada saat dia bermimpi dengan Nabi dan itu terjadi pada bulan Maulid Nabi dan meninggal juga pada masih dalam suasana bulan Maulid Nabi. Ini keluarga dari pelosok dia masuk Islam karena kalau bersyahadat di kampungnya, di dusunnya itu ada hukum adat yang mengenakan denda bagi mereka yang bersyahadat. Akhirnya dia datang ke kota dan bersyahadat di situ. Kebetulan saya sedang mengisi pengajian di tempat tersebut. Dia menempuh perjalanan dari pagi jam 3 sampai ke lokasi untuk bersyahadat itu sekitar jam 9. Begitu susahnya masuk Islam di sana, Pak. Harus berhati-hati karena ancaman dari suku dan sebagainya. Ini anak perempuan gadis SMA, dia masuk Islam.
Tetapi kemudian dia bertanya kepada saya, Ustaz, itu bagaimana itu teman-teman saya mengatakan bahwa syahadat saya nggak sah. Kenapa? Karena kamu dulu katanya pernah makan babi, karena mau makan anjing dan sebagainya. Bagaimana? Saya bilang abaikan itu. Siapa yang mengatakan begitu? Teman-teman saya. Teman-teman adalah sama muslim. Jadi muslim juga kadang-kadang bukannya mendorong, bukannya memotivasi, tapi membuat dia ragu tentang keislamannya. Orang ibu saya kira ini sudah cukup ya. Ini adalah kompilasi dari seluruh kegiatan bersyahadat. Orang ibu sekalian, bersyahadat itu hanya cukup waktu beberapa menit, tetapi membina dan menjaga keimanan mereka itu bertahun-tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah yang membuat dakwah itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersama-sama. Selang saya ke Bandung karena ada panggilan, karena ada kewajiban untuk mengajar dan sebagainya. Akhirnya saya mendapatkan informasi dari tim di lokal, Ustadz si Anu kembali lagi ke agama semula. Karena apa? Pengen nikah. Jadi ada 1, 2, 3 yang murtad kembali. Kenapa? Lagi-lagi ini menjadi PR buat kita bersama, dan saya sedih sekali karena saya tidak bisa terus membina mereka, sementara yang menggantikan saya untuk keluar masuk hutan itu hampir tidak ada. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu bapak-bapak bertanya kepada saya ketika saya selesai pengajian, Ustadz, ajarkan saya baca Quran. Kan ada Ustadz di sini? Nggak ada Ustadz. Kan ada PAH itu penyuluh agama harian dari KUA. Ya ada, tapi kadang-kadang nggak bisa rutin katanya. Berikan saya buku Iqra, bagaimana dalam keadaan tidak bisa baca Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ini menggambarkan betapa saudara-saudara kita yang pun di sana itu menjaga keimanannya itu bukan perkara mudah. Sedangkan kita di sini, lingkungan kita banyak masjid, banyak pengajian dan sebagainya. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua dai bisa masuk ke pedalaman sana. Hanya 1, 2 orang saja. Siapa yang mensupport mereka? Bapak dan Ibu sekalian, Allah. Saya katakan, saya pribadi tidak saya hanya difasilitasi oleh alhamdulillah sebuah organisasi dakwah, juga mobil saya boleh pakai. Tapi yang lain-lain semuanya tentu saja dari tim. Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa keimanan itu harus dijaga, harus dipupuk. Betapa menjemput hidayah itu mahal bagi sebagian orang, susah bagi sebagian orang. Kenapa? Siapa yang mau mensyahadatkan saya? Siapa yang mau mengajarkan saya Islam? Mereka begitu. Sedangkan kita sudah ada masjid, tak mau melangkahkan kaki ke masjid. Sudah ada pengajian, tak mau ngikut pengajian. Padahal saya dengar kata-kata Agim, iman itu perlu dipupuk. Perlu dipupuk. Apa pupuk iman? Pupuk iman itu adalah ilmu. Apa dan Ibu sekalian? Mereka yang masjidnya saja sudah hampir diserang, hampir dirobohkan, dirusak dan sebagainya, seperti yang kita saksikan. Mereka pengen agar masjid itu bisa kembali lagi makmur seperti semula. Ada pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, bapak dan sebagainya. Sementara kita di sini, apa yang susah bagi kita untuk anak-anak belajar, tapi tidak kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, tantangan dakwah. Seorang kali berkata bahwa apa tantangan dakwah Ustaz saya? Tentu saja tantangan itu adalah tantangan geografis. Tantangan geografis. Betapa untuk masuk ke hutan sana itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi. Ya. Belum lagi melewati jurang dan sebagainya. Beberapa kali saya hampir terperosok dan sebagainya. Hanya bisa dilintasi oleh sepeda motor, mobil tidak bisa, bahkan jalan kaki dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sampaikan bahwa wa qul i'malu fasayarallahu wal malaikatu wal mu'minun. Bekerja, berbuatlah, niscaya Allah dan malaikat akan menyaksikan. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bentuk bagian dari khidmat saya kepada umat. Sebagai tenaga akademisi, ada kewajiban namanya Tridharma perguruan tinggi.
Pertama adalah pengajaran, kemudian riset, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jika di kampus ini adalah profesional, tetapi kalau di masyarakat ini adalah murni pengabdian kita kepada Allah, kepada agama. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Apa yang kita lakukan dan kita berbuat selama dilandasi hanya karena Allah, maka itulah yang akan kelak kita saksikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu kajian singkat, panjang, padat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi buat Bapak untuk tidak berhenti berdakwah, menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang dosen berdakwah di dosen, yang sebagai pedagang berdakwah di dunia dagang, kemudian di politik di parlemen berdakwah di parlemen. Mereka yang aktif di misalnya guru-guru TK, SD, SMP berdakwahlah di sana. Tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan kebenaran. Tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan yang hak. Dakwah itu bukan hanya fungsi tugasnya itu hanya para ustadz. Tidak, kita pun bisa sebetulnya berdakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah para dai, apapun profesi kita. Oh, saya kan belum pernah, saya kan nggak bisa ceramah, nggak bisa khutbah. Kalau dakwah itu harus dengan ceramah, harus dengan khutbah, maka banyak sekali di antara kita yang nggak bisa. Dakwah itu tidak mesti harus dengan ceramah, tidak harus dengan khutbah dan sebagainya. Nah, dengan memberikan contoh yang baik, ya, mengingatkan anak-anak pada saat dia tidur pagi subuh kita bangunkan, kita tuntun mereka untuk ke masjid, itu juga bagian dari dakwah. Bapak dan Ibu sekalian, dari sekian banyak yang bersyahadat, hampir 90% bukan karena ceramah saya, bukan, tapi karena interaksi saya kepada mereka, bagaimana berbicara, bagaimana berpakaian, bagaimana sebagainya. Itu ternyata yang mereka lihat, bukan hanya dari ceramah saja. Ini yang disebut dengan dakwah bil hal. Jadi apapun profesi kita, sesungguhnya kita bisa menjadi bagian dari gerakan dakwah ini. Islam akan mati, ya, selama jika dakwah ini tidak diteruskan. Karena itu masing-masing kita ada tugas dan tanggung jawab, ibu-ibu juga demikian. Saya kira demikian Pak Emi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan langsung doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini Allah senantiasa lindungi setiap langkah kaki kita, diberikan kesehatan keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat sakitnya, dan semoga pula Allah selamatkan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.